Episode ini menceritakan bahwa Ratu Gandhari telah datang ke medan perang Kurusetra untuk menemui anaknya Duryudana dengan tujuan memberikan kekuatan kepada Duryudana agar tetap bisa bertahan hidup. Di mana dalam episode sebelumnya, kondisi kejiwaan Duryudana sedang terganggu karena kematian dari Raja Anggakarna, dan ia telah mengetahui bahwa Raja Anggakarna ternyata adalah putra Dewi Kunti dan saudara bagi para Pandawa. Duryudana meyakinkan Aswatthama bahwa dirinya akan mampu untuk memusnahkan anak-anak Pandu sebelum ia menemui ajalnya. Duryudana kemudian pergi memacu kudanya menuju ke tempat persembunyiannya. Sangkuni yang sedang merenung di tendanya tengah merencanakan sesuatu. Namun secara tiba-tiba, adiknya Gandhari datang menemuinya dan menanyakan anaknya Duryudana. Sangkuni mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kemana Duryudana pergi saat ini. Rasa kecewa dan amarahnya membuat ia pergi meninggalkan perkemahan para Kurawa. Dan Sangkuni pun meminta maaf kepada Gandhari karena ia telah gagal melindungi para keponakannya tersebut. Gandhari merasa sangat sedih atas kondisi anaknya saat ini, dan ia menyalahkan dirinya sendiri karena ia telah membiarkan anak-anaknya dipengaruhi oleh pemikiran jahat dari Sangkuni. Sangkuni pun menyangkal tuduhan itu dengan mengatakan bahwa satu-satunya tujuan hidupnya adalah menjadikan Duryudana sebagai seorang raja. Namun Gandhari mengatakan bahwa kakaknya itu hanyalah bertujuan untuk membalaskan dendamnya karena Gandhari telah menikah dengan seorang pria buta. Sangkuni membenarkan perkataan adiknya tersebut karena ia begitu menyayangi Gandhari. Ia tidak tega melihat penderitaan adiknya yang harus menutup matanya seumur hidupnya. Namun Gandhari mengatakan bahwa tidak perlu merisaukan hal itu karena itu merupakan cara pengabdiannya dan juga takdirnya. Kini ia datang ke medan perang dengan tujuan untuk melindungi anaknya yang masih tersisa. Ia mengatakan kepada Sangkuni bahwa dirinya telah mendapatkan petunjuk dari bagawan biasa bahwa hasil dari meditasinya itu akan dapat memberikan perlindungan kepada anaknya Duryudana. Gandhari lalu berkata, "Begawan biasa telah bilang padaku bahwa di mana orang meninggalkan keinginannya adalah tempat di mana kekuatannya terkumpul. Tapi satu-satunya keinginan dalam hidupku adalah keberhasilan anak-anakku dan kebahagiaan mereka. Lalu bagaimana aku bisa tahu di mana semua kekuatanku berada?" Dengan kecerdasannya, Sangkuni berusaha memecahkan misteri kekuatan yang ada pada Ratu Gandhari. Sangkuni pun tertawa puas lalu berkata, "Tadi kau bilang bahwa menutup matamu dengan kain sebagai meditasimu. Kau lahir dengan keinginan untuk hidup di dalam terang, tapi kau malah menerima kegelapan untuk selamanya. Kekuatanmu itu pasti ada di matamu. Ketika nanti penglihatanmu jatuh kepada anakmu Duryudana, dia akan diberkati dengan baju pelindung yang sekuat bajra dan tidak mungkin akan terkalahkan." Sangkuni merasa sangat yakin dengan rencananya itu, ditambah lagi dengan kekuatan meditasi dari Gandhari. Duryudana akan keluar sebagai pemenangnya. Namun ia mengungkapkan kepada adiknya bahwa rencana ini hanya bisa digagalkan oleh satu orang saja, yaitu Basudewa Krishna. Di tempat lain, Arjuna masih merenungi kematian kakaknya Karna dan ia sangat berduka atas kejadian itu. Basudewa Krishna kemudian memberikan pengetahuan kepada para Pandawa. Ia mengatakan bahwa perang ini akan segera berakhir. Bima memastikan bahwa besok saat fajar menjelang, ia akan segera bisa menghabisi Duryudana. Namun keyakinan Bima itu dibantahkan oleh Basudewa Krishna. Ia mengatakan bahwa saat itu Duryudana akan sangat kuat dan tidak mungkin Bima akan melakukannya di saat fajar. Meski begitu, Basudewa mengingatkan kepada Bima bahwa ia harus segera membunuh Duryudana sebelum matahari terbenam. Di saat Basudewa menyuruh para Pandawa untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk peperangan esok hari, secara tiba-tiba Raja Gandhara datang dan memberikan penghormatan kepada Yadawa Krishna.
Semua yang hadir di sana menjadi sangat keheranan dengan kelakuan dari Sangkuni. Sangkuni mengatakan bahwa dirinya datang untuk memberikan selamat kepada para Pandawa tentang keberhasilannya untuk menghabisi tentara Kurawa. Namun Bima membantah perkataan Sangkuni dengan mengatakan bahwa Duryudana belumlah mati dan Sangkuni sendiri belum juga menemui ajalnya. Bima pun tersulut emosinya dan memegang leher dari Sangkuni. Namun ia segera mengatakan bahwa ia datang untuk melawan Basudewa Krishna dalam sebuah pertempuran yang lain. Sangkuni mengutarakan niatnya untuk mengajak Basudewa Krishna untuk bermain dadu. Dan jika Krishna kalah, ia harus mengumumkan bahwa Duryudana lah sebagai pemenangnya. Dan jika ternyata ia yang kalah, maka ia akan menyatakan Yudhistira sebagai raja yang sah. Basudewa Krishna meyakinkan bahwa ia tidak akan mempertaruhkan para Pandawa, namun hanya akan mempertaruhkan dirinya sendiri. Krishna kemudian menyuruh agar Sangkuni memikirkan ulang keputusannya. Sangkuni pun menyetujui usulan dari Basudewa Krishna. Kini, kedua tokoh yang berseberangan itu tengah melakukan permainan dadu. Sangkuni lalu memulai permainannya dan mengatakan bahwa dadunya adalah takdir dan keinginannya. Sangkuni pun mempersilakan Basudewa Krishna untuk memulai permainan dadunya. Sri Krishna lalu berkata, "Angka diperoleh dengan kehendak yang kuasa, tetapi dadunya di luar keinginanku." Sangkuni merasa kebingungan dalam mencerna perkataan dari Sri Krishna. Basudewa lanjut berkata, "Melempar dadu adalah sebuah perbuatan, Paman, dan ketika angkanya didapatkan, itulah hasil perbuatan. Di dalam seluruh hidupmu, kau tetap mencoba mengendalikan hasil yang kau dapatkan. Sedangkan aku tetap melakukan perbuatanku sesuai keinginanku. Aku yang akan memutuskan kapan aku harus melempar dan kapan tidak." Basudewa mempersilahkan Sangkuni untuk bermain kembali. Basudewa Krishna hanya tersenyum sambil melirik keluar tenda. Sementara itu di tempat lain, Aswatthama sedang memanggil temannya Duryudana dan menyuruhnya agar keluar dari persembunyiannya. Ia memberikan kabar bahwa Ratu Gandhari telah datang untuk merubah takdirnya. Gandhari datang untuk membuat tubuh Duryudana sekuat bajra dengan mengorbankan hasil meditasinya. Aswatthama lalu menyampaikan pesan dari Sangkuni agar Duryudana segera menemui ibunya dengan melepaskan semua pakaiannya. Dan ketika nanti ibunya melepaskan penutup matanya, maka tubuh Duryudana akan mendapatkan baju pelindung dan menjadikan tubuhnya itu sekuat bajra. Nah, apakah baju pelindung Duryudana nanti akan dapat menahan pukulan dari gada Bima? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.